Shalom, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan satu tema pembawa damai. Ketika kita bicara tentang pembawa damai, kitab Yesaya memberikan satu gambaran bagaimana nubuatan tentang kehadiran Sang Raja Damai, yaitu melalui tunas dari Daud, Yesus Kristus, Sang Mesias. Mengapa hal ini menjadi satu hal yang penting? Kedamaian yang harus dirasakan oleh setiap manusia. Kedamaian yang ada pada ayat yang ke-5 sampai 10. Gambaran sebuah kedamaian yang tidak akan pernah bisa terjadi tanpa hadirnya Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kehidupan bangsa Yehuda yang penuh dengan kekacauan, mereka hidup dengan penuh ketidakadilan. Mereka hidup dengan keegoisan mereka. Mereka hidup tanpa kebenaran, mengakibatkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Semua penderitaan dihadapi oleh orang-orang Yehuda, yaitu hidup yang penuh dengan kekacauan. Hidup penuh dengan kekacauan ketika mereka tidak memiliki Raja Damai. Juga terjadi saat ini. Bukankah saat ini menjelang daripada perayaan memperingati Natal, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus boleh hadir menjadi Sang Raja Damai di tengah kekacauan dunia yang ada. Kepedulian Tuhan Yesus untuk boleh menyelamatkan manusia yang hidup di dalam kekacauan, yang hidup di dalam ketidakadilan, yang hidup di dalam penderitaan, yang hidup di dalam ketakutan, untuk boleh mendapatkan satu kedamaian yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita boleh percaya, diberikan anugerah percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, kita juga diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu untuk kita bisa menjadi pembawa damai. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus memerintah hati dan pikiran kita. Bukan lagi keegoisan kita, bukan lagi keinginan diri manusia kita yang penuh dengan keinginan daging, melainkan keinginan daripada Tuhan yang penuh dengan keinginan roh. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Untuk kita bisa berlaku dengan adil. Kacamata yang kita pakai bukan lagi kacamata kita manusia, yang seringkali menghakimi orang lain dengan sudut pandang kita. Tetapi sekarang ketika kita bicara sebagai Sang Pembawa Damai, kita akan memakai cara pandang Allah, keadilan Allah, yang tentunya membutuhkan hikmat daripada Tuhan sendiri. Ketika kita menjadi pembawa damai, kita juga diingatkan bagaimana kita menjadi pelaku kebenaran. Untuk kita terus selalu memiliki kepekaan secara aktif memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Baik itu keluarga kita, baik itu gereja kita, baik itu komunitas kita, baik itu teman-teman sahabat yang ada di sekeliling kita. Apakah kita bisa mendatangkan damai buat mereka? Kita bisa secara aktif memperhatikan mereka, karena kita punya kewajiban untuk kita menjadi pembawa damai. Mungkin di dalam antara mereka membutuhkan satu kedamaian, baik ketika mereka hidup di dalam kekacauan, ketakutan, ketidakpastian. Kita yang sudah menikmati damai sejahtera daripada Tuhan, Yesus Sang Raja Damai yang sudah bertata dalam diri kita, mari kita siap menjadi agen pembawa damai.
yang boleh kita lakukan di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati. Karya terbesar dalam